Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik di dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun, kapanpun, asalkan Tuhan menyertai, maka semuanya akan baik-baik saja. Mari kita berdoa untuk siapkan hati menerima firman Tuhan, suara pembalaan hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Sebab kami adalah anak-Mu, milik-Mu, kepunyaanmu yang telah ditebus oleh darah-Mu. Terima kasih Bapa, berbicara lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga sungguh-sungguh datang dari Engkau, membangun setiap yang mendengarkannya. Iman yang lemah supaya dikuatkan, supaya kami kembali lagi kepada apa yang Tuhan rencanakan ada di dalam jalur-jalur-Mu. Terima kasih Bapa, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Dengan firman-Mu Kau berfirman, maka semuanya jadi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Maret, di mana kita di seri khotbah awan, di mana awan adalah apa yang ada di bumi ini, ciptaan Tuhan, dengan seperti penjelasan sains yang ada. Saudara bisa download dari internet, bagaimana pembentukan awan terjadi oleh suhu, maupun pada waktu yang tepat, maupun juga uap yang naik. Semuanya ada proses udara, air, dan sebagainya. Sehingga juga awan yang menebal dapat tumpah menjadi hujan. Semua itu adalah bagian dalam kehidupan manusia, awan. Dan kita akan lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana awan juga menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Awan juga yaitu kehadiran Tuhan, yaitu firman Tuhan, arahan Tuhan. Dan juga di dalam firman Tuhan yang kita baca di minggu yang lalu, yaitu tiang awan, di mana Tuhan membawa umat Israel, yaitu keluar dari Mesir maupun meninggalkan Firaun. Mereka dituntun oleh Tuhan, yaitu dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Dan tiang awan itu memberikan gambaran bahwa kesejukan di tengah siang, panasnya terik padang gurun. Namun Tuhan yang senantiasa melingkupi umatnya, sehingga kita dalam menjalani hidup ini, hati ini teduh bersama Tuhan. Kita yakin percaya firman Tuhan meneduhkan jiwa kita yang maupun cenderung mudah untuk terhasut, mudah menjadi lemah, mudah menjadi goyah oleh karena persoalan-persoalan hidup. Namun sebagai orang percaya, ada pengharapan di dalam Kristus, ada kepastian dalam Kristus, firman-Nya ya dan amin, janjinya ya dan amin, seperti fajar yang menyingsing di pagi hari, janji Tuhan ya dan amin. Untuk itu saudara terkasih, lewat seri awan ini, biarlah kita mau mengikuti jejaknya Tuhan, jalan-jalannya Tuhan, kemana Dia memimpin kita mengikutinya. Mari kita buka di Bilangan pasal yang ke-9. Bilangan pasal 9 ayat 15 dengan judul The Cloud Above the Tabernacle. Awan menutupi tabernakel. Ya. Kita lihat di ayat 15. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, yaitu tabernakel, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Kita sadari bahwa Tuhan menyuruh, memerintahkan, yaitu Musa, pemimpin pada waktu itu, yang membawa umat Israel keluar dari Mesir untuk tujuan beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Mereka juga melewati laut Teberau dan mereka melewati padang gurun. Dan luar biasa Tuhan menuntun umatnya, sekalipun itu berputar, namun supaya umat Tuhan tidak kembali ke Mesir, tetapi hanya satu, yaitu ikut jalannya Tuhan, yaitu melewati laut Teberau, menyeberangi sampai ada di padang gurun. Sekalipun itu di padang gurun, namun pemeliharaan Tuhan sempurna. Bahkan juga ada mana penyediaan Tuhan, bahkan burung, daging yang mereka minta, Tuhan tetap sediakan. Dan kita lihat bahwa Tuhan juga menyuruh, yaitu Musa, untuk mendirikan, yaitu kemah suci, tabernakel, dengan sesuai dengan perintah Tuhan, seukuran-ukuran yang sudah ditentukan. Pelajaran tabernakel yang sangat penting, di mana ada halaman,
juga ada ruang kudus, ruang maha kudus, dan alat-alat yang ada di tabernakel tersebut. Semua memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa kita butuh Tuhan, hadiratnya. Dia ada dalam setiap kehidupan kita, dan terangnya bercahaya, dan kita rindu lebih dan lebih lagi masuk dalam hadiratnya, dan bersekutu dengan dia, maupun juga di dalam perjamuan kudus, dengan tubuh dan darahnya, dengan firman-Nya, bangun tabut perjanjian yang melambangkan kehadirannya Tuhan, dan sungguh kita tidak dapat hidup tanpa Dia. Dan kita lihat bahwa pada hari didirikan kemah suci yang Tuhan sudah suruh Musa mendirikan, awan, the cloud, above the tabernacle, menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, the tent of meeting, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di kemah suci, melambangkan hadirat Tuhan yang sangat nyata, yaitu cloud of glory, yaitu kemuliaan, awan kemuliaan Tuhan melingkupi. Dan juga ada kelihatan seperti api. Ya, ini tidak bisa terpisahkan, dan api juga menggambarkan kehangatan di malam hari, di kehangatan menerangi pada kegelapan yang ada. Di mana bangsa Israel melewati siang ataupun malam, tetap Tuhan yang sama, Tuhan yang esa, Dia menyertai. Kita bersyukur Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Dia ada, Dia hadir, 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dan kita berseru pada nama Yesus, kita diselamatkan. Dan Tuhan ada beserta kita dalam musim kehidupan, maupun di lembah yang dalam, maupun di gunung yang tinggi, berliku-liku melewati sungai, api, Tuhan menyertai. Kita lihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Baik bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, mereka tidak sedikit pun mereka kekurangan, karena Tuhan yang menyediakan. Setiap musim kehidupan yang ada, sampai mereka ada di tanah perjanjian, semuanya melewati proses. Hidup ini penuh dengan proses. Apabila kita mau dengar-dengaran, apabila kita mau peka, mau ikuti jalan Tuhan, kita mau perhatikan maunya Tuhan, dan kita akan tiba di tujuan Allah. Destiny yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, yang cover the tabernacle. Dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Tiang awan, tiang api adalah sebuah kesatuan, ada kehangatan, ada kesejukan, ada sebuah kesatuan, kehadiran Tuhan. Di mana pada siang hari panas terik padang gurun, ada keteduhan di dalam Tuhan. Di tengah malam kegelapan yang ada, yang begitu dingin, angin yang meniup di padang gurun pada malam hari sangat dingin, dan di situ juga ada api yang menghangatkan. Ayat 17, dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Inilah tanda Tuhan. Dalam kehidupan ada tanda-tanda yang Tuhan berikan, yang harus kita perhatikan, rambu-rambu yang ada, guidance yang ada, maupun juga konfirmasi yang ada, yang peristiwa yang terjadi, firman Tuhan yang jelas menjadi rema dalam hidup kita, perjalanan kita mengambil keputusan, baik dalam hal keluarga, dalam hal usaha, pekerjaan, dalam studi, dalam berumah tangga, semuanya ada di dalam tuntunan Tuhan. Bukan Tuhan yang mengikuti kehendak mau kita, tapi kita sebagai umatnya mengikuti kehendak Tuhan yang menciptakan kita, yang mempunyai rencana yang sempurna, yang tahu yang terbaik dalam hidup kita. Ayat 17, setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Ya, sesuai dengan arahan tuntunan, tanda, yaitu awan yang naik, di situ juga mereka mengikuti, berangkat, dan di sana mereka juga berkemah sesuai dengan arahan. Awan berangkat, awan diam, itu sebuah tanda bagi umat Israel. Ayat 18, atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah.
selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ini penting, yaitu melatih ketaatan, melatih kesetiaan dalam mengikuti jalannya Tuhan. Orang yang memulai permulaan yang baik mengiring Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita taat, setia, bahkan mengikut contoh teladan Yesus. Selama di muka bumi, dia sepenuhnya Allah yang mengosongkan dirinya, keilahiannya, dia mengambil rupa seorang manusia. Dan dia taat sampai mati. Di atas kayu salib, menanggung semua dosa kita. Dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat menyangkalinya. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Untuk itu saudara, hari-hari ini kekristenan kita akan diuji dalam hal ketaatan. Ketaatan melakukan firman Tuhan sekecil apapun firman Tuhan yang kita dengar lewat pembacaan firman secara teratur, lewat ibadah raya maupun ibadah tengah minggu maupun bahkan YouTube channel yang ada yang saudara dengar seperti ini ataupun dari berbagai kalangan yang ada. Biarlah kita sungguh-sungguh membuka hati peka mendengar apa yang Roh Tuhan katakan lewat firman-Nya, sehingga Dia menyuruh kita berangkat, Dia berdiam, kita berdiam. Ada waktu-waktu untuk kita harus perhatikan rambu-rambu yang ada sehingga kita tidak tersesat. Yesus Tuhan adalah gembala yang baik. Dia menuntun umatnya ke rumput hijau, ke air yang tenang. Jadi kondisi kita dalam keadaan apapun, tetap pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Hidup ini tentu ada liku-liku, tidak semuanya kita mulus perjalanan, sekalipun lewati lembah kekelaman. Sesuai dengan Mazmur Daud, dia katakan, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena Tuhan besertaku. Gadanya, tongkatnya, didikannya, ajarannya, nasihatnya, penghiburannya, itu senantiasa ada di dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya yang mau dengar-dengaran, maka dia juga akan menikmati buahnya. Kita lanjut di ayat 19. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, lama waktu durasi yang kita tidak jelas seberapa lama, ya, 2 hari, 3 hari, seminggu, seberapa lama dia tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Saudara seringkali menunggu, itu hal yang tidak mudah bagi setiap orang. Kita tetap harus belajar sabar, menantikan waktu Tuhan, belajar menantikan pertolongan Tuhan tepat waktunya. Ini bukan berarti kita pasif, tapi kita doa dan dengar-dengaran. Karena langkah kita adalah harus langkah iman kepada firman, disertai dengan tindakan ketaatan. Kalau Tuhan katakan diam, berarti kita jangan bergerak. Kalau bergerak, berarti kita bergerak. Dan itu butuh latihan. Apa yang saya sampaikan ini bukan sebuah slogan, sebuah teori, tapi yang saya hidupi sampai Tuhan membawa sejauh ini. Iman dan ketaatan adalah satu koin. Abraham karena percaya pada janji Tuhan, dia berangkat meninggalkan Ur Kasdim, ya, ke tanah perjanjian, ke tanah yang dijanjikan bagi dia. Dan semua perjalanan orang percaya adalah berdasarkan percaya pada janji Tuhan dan melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan dan ketaatan. Untuk itu saudara, penting sekali supaya kita mau dilatih Tuhan. Taat, dan taat. Taat mengandung kesetiaan, taat mengandung ketekunan, karena orang yang taat ya tentu tidak mudah, ya. Namun taat itu sepanjang waktu muda taat, waktu kita sudah dewasa taat, sampai kita nafas terakhir tetap taat perintah Tuhan. Ketetapan-ketetapannya, arahan-arahannya, semua itu baik bagi kita. 10 perintah Allah yang diberikan Tuhan kepada lewat Musa, itu digolongkan, disimpulkan dalam perjanjian baru, yaitu 2 hukum. Hukum kasih, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu.
mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi itu terdapat hukum yang sama beratnya. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, dia harus wujud nyatakan mengasihi sesamanya. Karena berdasarkan mengasihi Tuhan, kita sanggup mengasihi sesama kita. Dalam perjalanan ini, kita akan dilatih dalam melakukan ketetapan-ketetapannya. Kunci dari suara penggembalaan hari ini adalah ketaatan, mengikuti awan yang Tuhan sudah memberikan tanda-tanda. Awan yang naik, yang berangkat, yang tetap tinggal di kemah tersebut, tinggal lama, seberapa lama, tetap kita harus belajar untuk taat. Taat itu dari anak kecil yang baru lahir, orang tua melatih ketaatan dan tidak mudah. Manusia cenderung untuk tidak taat, manusia cenderung untuk tidak ikuti jalan yang sudah digariskan. Namun kita sebagai anak Tuhan, kita pilih untuk taat. Sekalipun kedagingan kita seperti yang memberontak, mau jalannya sendiri. Tapi kita belajar untuk taat. Adam dan Hawa, apa yang sudah Tuhan perintahkan, karena ketidaktaatannya, keraguannya akan janji Tuhan, sehingga mengakibatkan hal-hal yang fatal, bahkan turun-temurun. Apa yang terjadi? Untuk itu saudara, ketaatan Yesus satu orang, yaitu membawa kelepasan bagi kita semua. Ayat 20, ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari. Tadi dikatakan cukup waktu lama, tentunya lebih dari beberapa hari. Ya, kalau yang ini tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. I will go wherever you go, I will say whatever you say, I will do whatever you want me to do. Lakukan apa yang Tuhan mau, melangkah, bergerak apa yang Tuhan kehendaki, dan ucapkan apa yang Tuhan mau kita ucapkan. Hidup ini adalah hidup dalam ketaatan, dari memasang panca indera, mata melihat apa yang Tuhan mau, mendengarkan apa yang Tuhan mau, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan juga jeritan orang yang perlu ditolong, dan hati kita harus sungguh-sungguh cenderung berpaut untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan, yaitu ketaatan. Di mana Yeskel juga, di mana ada janji Tuhan, Tuhan akan memberikan roh yang taat, hati yang baru, bukan hati yang keras, bukan hati yang berontak, tapi hati yang taat, hati yang mau dengar-dengaran. Ayat 21, ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ya, dari petang sampai pagi, berarti waktunya kita lihat dari petang sampai pagi berapa lama, berapa jam. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Jadi itu bisa terjadi dalam satu hari, itu juga bisa terjadi beberapa hari, bisa terjadi juga beberapa minggu. Apapun kondisi waktu, itu di tangan Tuhan. Bagian kita bukan mengatur Tuhan harus cepat, harus lambat, bukan. Tuhan yang mempunyai kedaulatan dalam kehidupan kita, mempunyai kedaulatan mengatur waktu yang ada. Bagian kita adalah Tuhan ajarku menghitung hari-hariku, supaya aku memperoleh hati yang bijaksana, hati yang dengar-dengaran taat. Kita mendengar bukan hanya dari telinga, tapi dari hati yang mendengar, kita akan mendengar. Karena kita hanya telinga mendengar hanya lewat saja. Ya, tapi kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sekalipun itu hanya dikatakan beberapa hari, kita lakukan seperti itu. Beberapa minggu, kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ayat 22, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan, mereka berkemah, dan di atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaran Musa. Yang saya tutup dalam suara pembalasan hari ini sederhana, yaitu sebuah ketaatan akan membawa kita tiba tujuan Allah. Ketaatan
kepada tiang awan, kepada rencana Tuhan, hadirat Tuhan membawa kita, asyir kita, mendorong ataupun mengayomi kita. Seperti seorang gembala yang dengan tongkatnya mengarahkan, membawa, yaitu kawanan domba. Tapi namun seperti itu pun ada domba yang liar, domba yang memilih jalannya sendiri, hanya tersesat maupun juga adalah mara bahaya. Namun apabila kita dalam kawanan domba, di dalam pemeliharaan Tuhan, saudara-saudara seiman, di dalam gereja lokal, saling mengasihi, saling mendorong, saling menasihati, dalam bentuk grup yang kecil sampai gereja yang besar pun, tetap Tuhan adalah gembala kita yang baik. Di dalam bahasa Inggrisnya 23, at the Lord's command, they encamp. Sesuai dengan perintah Tuhan, mereka berkemah, and at the Lord's command, they set out. Sesuai dengan perintah Tuhan, mereka juga berangkat. They obey the Lord's order. Jadi kata kunci adalah mentaati, menuruti. Obey the Lord's order in accordance with His command through Moses. Sesuai dengan perintah Tuhan lewat Musa. Tuhan memerintah, menuntun, mengarahkan lewat hamba-hambanya, juga kita sebagai anak di dalam keluarga yang takut akan Tuhan, itu sangat jelas. Tuhan memakai juga orang tua kita, gembala kita, cell group leader kita, teman-teman rohani kita, mengarahkan kita. Bahkan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, ataupun orang-orang yang melakukan jalan yang salah, itu adalah contoh buruk untuk kita tidak lakukan. Jadi dalam kebenaran firman Tuhan maupun kehidupan sehari-hari, ada contoh-contoh yang jelek, yang tidak takut akan Tuhan, tidak taat. Itu harus kita sebagai pelajaran untuk tidak mencontohi. Tapi contoh yang baik, contoh yang benar, contoh yang ketaatan, hidup dalam kesalehan, itu kita tiru. Sekian firman Tuhan pada hari ini, biarlah ketaatan kita mengantar kita dalam setiap rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Firman Tuhan ya dan amin. Kami bersyukur Engkau melatih ketaatan umat-Mu dimanapun, kapanpun, seberapa lama. Maupun seperti contoh yang Tuhan berikan, awan yang menetap di kemah ataupun berangkat, kami berangkat, yang menetap 2 hari, beberapa hari, beberapa minggu, tetap kami belajar nanti-nantikan Tuhan. Ajar kami sabar, menanti-nantikan Tuhan, tekun dalam doa, dan berpengharapan di dalam Kristus, dan Tuhan yang membawa kami tiba di tujuan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu, berikan kelepasan bagi umat-Mu dalam segala hal yang dihadapi, dalam keuangan, kesehatan, dalam hubungan, dalam pekerjaan, studi, keluarga. Engkau yang berikan terobosan. Bagi umat-Mu yang mengambil doa puasa 40 hari, dan waktu-waktu yang ada supaya diisi dengan lebih peka lagi mendengar suara-Mu dan lakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang menyertai. Berkati bangsa negara kami Indonesia, hasil pemilu yang ada, maupun dalam semua final yang ada, Tuhan yang turut bekerja, memberi yang terbaik, pemerintahan yang takut akan Tuhan. Dan proses yang ada, semua berjalan dengan lancar. Berkati bangsa, negara, berkati gereja-gereja Tuhan. Yesus adalah kepala gereja, kami adalah tubuh Kristus, maupun saling mengasihi, melengkapi umat Tuhan untuk menjadi umat yang dewasa, rohani, takut akan Tuhan, dan menangkan banyak jiwa di penuaian akhir ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan bersyukur. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dengan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.